Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang tahapan dalam pengembangan UMKM yang merupakan materi yang paling penting untuk mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Pengembangan UMKM adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan memperkuat UMKM, kita dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan pertumbuhan UMKM. Ini melibatkan berbagai strategi dan kegiatan yang bertujuan untuk membantu UMKM mencapai potensi maksimal mereka dan berkontribusi secara positif pada perekonomian, baik secara lokal maupun nasional. Ada beberapa fase-fase tahapan dalam pengembangan UMKM. Fase yang pertama yaitu tentang fase cari makan atau survival. Fase cari makan ini dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, atau membangun sebuah perusahaan adalah tahap awal yang paling penting. Pada fase ini, pemilik usaha harus fokus pada upaya untuk bertahan hidup dan memastikan bahwa usahanya dapat terus beroperasi dengan baik. Setelah bisnis Anda melewati tahap mencari makan, Anda mulai mencari ceruk pasar untuk dilayani. Kami memiliki banyak pesanan berulang dan penjualan meningkat pesat. Arus kas sehat, perusahaan Anda akan mulai menjadi lebih kuat. Namun kita harus ingat bahwa keberhasilan ini menjamin kualitas yang diberikan atau kualitas yang dipertahankan. Meskipun Anda mungkin fokus untuk meningkatkan penjualan melalui pemasaran dan penjualan, penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap berkualitas tinggi. Apabila kualitas produk dan pelayanan tidak dijaga, maka dapat menjadi kontraproduktif bagi perusahaan. Pelanggan yang mengecewakan dapat merusak citra perusahaan dan membahayakan kelangsungan hidupnya. Jadi, sebelum Anda menargetkan pertumbuhan penjualan lebih lanjut, pastikan kualitas adalah prioritas utama Anda. Setelah perusahaan berhasil melewati titik impas dan memasuki fase stabilitas, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan penjualan. Perusahaan saat ini fokus pada upaya pemasaran dan penjualan serta membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang pasar dan membangun tim penjualan yang kuat. Keberhasilan perusahaan tergantung pada seberapa baik perusahaan dapat menerapkan strategi tersebut. Manajemen keuangan yang bijak merupakan prioritaskan pengeluaran dan pendapatan. Perhatikan arus kas dengan cermat dan pastikan untuk mengontrol biaya operasional. Pengembangan produk atau layanan merupakan evaluasi produk atau layanan yang ditawarkan dan pastikan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Teruslah berinovasi dan sesuaikan produk atau layanan dengan umpan balik pelanggan. Pemasaran efektif meskipun anggaran pemasaran mungkin terbatas. Manfaatkan media sosial dan strategi pemasaran online lainnya yang lebih terjangkau. Fokuslah pada segmentasi pasar yang tepat untuk memaksimalkan efektivitas pemasaran. Kolaborasi dan jaringan, yaitu menjalin kemitraan dengan pemasok lokal, pelaku usaha sejenis, atau organisasi yang mendukung UMKM. Ini dapat membuka pintu untuk peluang baru dan membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi. Adaptasi terhadap perubahan, tentu saja fleksibilitas sangat penting. Perhatikan tren pasar, peraturan, dan kebutuhan pelanggan yang berubah, dan siap untuk menyesuaikan strategi usaha Anda sesuai kebutuhan. Jadi dalam fase cari makan ini, fokus utamanya adalah bertahan hidup, bukan membangun struktur yang kompleks. Dengan memiliki struktur yang sederhana, perusahaan dapat menghemat biaya dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada fase cari sistem. Saat ini adalah saatnya untuk memikirkan bagaimana membawa bisnis Anda berkembang atau menjadi lebih besar jika omsetnya sudah stabil. Dengan jumlah orang yang bekerja dan jumlah transaksi yang meningkat, banyak hal yang harus dilakukan. Untuk memastikan bahwa Anda tetap terhubung dengan bisnis Anda
Anda harus menemukan sistem ini. Saat ini adalah saatnya untuk mulai melangkah ke fase berikutnya. Saat ini adalah saatnya untuk membangun kerangka organisasi yang solid di mana semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Membangun struktur organisasi perusahaan adalah garis hierarki yang ada di perusahaan. Di dalam struktur ini, terdapat gambaran yang jelas tentang berbagai macam tingkatan posisi yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya, struktur perusahaan dibuat berdasarkan struktur fungsional. Di dalamnya terdapat informasi mengenai tugas dan wewenang masing-masing jabatan serta garis komando yang jelas. Fungsi organisasi. Beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan menjadi sangat penting adalah karena berbagai fungsinya sebagai berikut: memberi kejelasan tanggung jawab, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan, menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki, memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas, memudahkan karyawan untuk lebih efisien dengan spesialisasi pekerjaan. Jadi, pada fase cari sistem ini, perusahaan fokus pada kegiatan sistematisasi organisasi dan pengembangan perusahaan. Perusahaan sudah mulai berkembang, pekerjaan semakin banyak, dan struktur organisasi sudah semakin besar. Untuk itu, pengusaha perlu mensistematisasi organisasi perusahaan. Sistematisasi dilakukan dengan membuat struktur organisasi yang jelas, job description beserta KPI, serta SOP masing-masing departemen. Dengan sistematisasi, perusahaan akan memiliki tim yang solid, sehingga upaya pengembangan pun menjadi lebih mudah. Di sini pengusaha perlu melakukan positioning produk atau jasa yang dijual, sehingga perlu dapat lebih efektif dan efisien dalam melayani pelanggan yang dimilikinya. Dan pada tahap ini juga, di mana karyawan sudah mulai berjumlah banyak, perusahaan perlu terus mengkampanyekan visi, misi, dan budaya perusahaan kepada mereka. Tujuannya agar seluruh kegiatan perusahaan dijiwai oleh ketiga hal tersebut. Kemudian ada fase cari orang. Pada fase ini menunjukkan bahwa kesinambungan suatu perusahaan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan tersebut mengembangkan sumber daya manusia secara keberlanjutan atau tidaknya. Semakin besar perusahaannya, maka semakin membutuhkan sumber daya yang memadai untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Dalam fase mencari orang untuk mengembangkan perusahaan, maka perusahaan diharapkan dapat 1. Menarik orang-orang yang tepat. 2. Merekrut orang yang tepat dan berkualitas. 3. Mempertahankan orang-orang yang berkualitas. 4. Membuat rencana strategis. 5. Membuat rencana sukses. 6. Melakukan pemberdayaan. 7. Membentuk tim yang solid untuk menarik orang-orang yang tepat dan berkualitas. Maka harus didasari dengan pola pikir pemimpin untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki talenta itu bukan karena susah dicari, tetapi itu bergantung pada pemimpin yang memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin. Jika perusahaan memiliki pemimpin yang kemampuannya baik, maka orang-orang yang bertalenta akan tertarik untuk bergabung dalam perusahaan yang kita miliki. Jadi, pada fase ini perusahaan fokus pada kegiatan pembentukan tim yang solid. Sumber daya manusia merupakan tulang punggung perkembangan perusahaan, maka dari itu, untuk menarik orang-orang yang bertalenta adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, dan untuk pembentukan tim yang solid, maka diperlukan pemimpin yang berjiwa besar. Tujuan bersama yang jelas, aturan main yang dipahami, rencana kerja yang terperinci, dan keterlibatan penuh seluruh anggota tim. Fase ekspansi melalui sinergi dalam pengembangan UMKM adalah ketika bisnis kecil dan menengah UMKM menggunakan kolaborasi strategis dengan pihak lain, seperti perusahaan besar, lembaga keuangan, atau mitra industri lainnya, untuk memperluas operasi dan pertumbuhan mereka. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan tentang materi ini. Kolaborasi strategis, yaitu UMKM, seringkali memiliki keterbatasan sumber daya dan jangkauan pasar. Dengan melakukan kolaborasi strategis dengan pihak lain yang memiliki sumber daya yang lebih besar, seperti jaringan distribusi yang luas atau akses ke modal, UMKM dapat memperluas jangkauan dan kapasitas mereka. Pemanfaatan sumber daya, yaitu melalui sinergi, UMKM dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh mitra mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan infrastruktur produksi atau teknologi yang dimiliki oleh mitra mereka, tanpa harus menginvestasikan modal besar sendiri.
Peluang untuk belajar seperti kolaborasi dengan perusahaan yang lebih besar juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk belajar dan mengembangkan kapabilitas mereka. Mereka dapat mendapatkan wawasan tentang praktik manajemen terbaik, strategi pemasaran yang efektif, atau cara mengelola pertumbuhan bisnis yang cepat. Resiko yang dikelolanya, meskipun kolaborasi strategis dapat membawa manfaat besar, UMKM juga perlu memperhatikan risiko yang terkait. Misalnya, terlalu bergantung pada mitra tertentu dapat membuat UMKM rentan terhadap perubahan dalam kebijakan atau strategi mitra mereka. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memilih mitra dengan hati-hati dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan memahami dan memanfaatkan sinergi melalui kolaborasi strategis, UMKM dapat menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Yang terakhir ada fase menikmati hasil dalam pengembangan UMKM, melibatkan proses untuk mengapresiasi pencapaian dan keberhasilan yang telah diraih oleh bisnis kecil dan menengah tersebut. Berikut ada beberapa aspek fase menikmati hasil dalam pengembangan UMKM meliputi. Aspek pertama, pencapaian finansial merupakan salah satu cara paling jelas untuk menikmati hasil dalam pengembangan UMKM adalah melalui pencapaian finansial dan bisa berupa peningkatan pendapatan, laba yang lebih besar, atau meningkatnya nilai bisnis. Menikmati hasil finansial yang positif memungkinkan pemilik UMKM untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Peningkatan visibilitas dan branding, yaitu sukses dalam pengembangan UMKM, juga bisa terlihat dari peningkatan visibilitas dan brand recognition. Jika bisnis Anda berhasil membangun reputasi yang baik di pasar, mendapatkan pengakuan dari pelanggan, atau menjadi pemimpin di industri tertentu, ini merupakan hasil yang patut dinikmati.